Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada materi kali ini, fungsi dan penerapannya adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Meskipun sebenarnya materi ini sudah saya upload di Google Drive, di Classroom, tetapi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan supaya dijelaskan, Pak. Siapa tahu ada hal-hal yang, belum kami pahami dan memang belum ada, dan memang masih ada. Misalnya simbol-simbol di dalam, fungsi ini, karena ternyata tidak semua mahasiswa kita itu akrab dengan simbol-simbol matematis. Ya mungkin waktu di SMA memang tidak familiar dengan atau kurang familiar dengan simbol-simbol ini, meskipun mungkin sering dilihat. Oke, eee, fungsi. Fungsi itu, dapat didefinisikan sebenarnya adalah suatu aturan yang mengaitkan atau memadankan atau memasangkan setiap anggota yang ada di A dengan tepat satu, anggota di B. Jadi di sini, anggota di A itu kita simbolkan dengan X, anggota di Y kita simbolkan dengan Y, mungkin X1 nanti X1, S2, S3, Y1, Y2, Y3. Nah, per definisi dapat kita lihat bahwa ada dua himpunan yang tak kosong, jadi antara A dan B ini tidak kosong. Fungsi dari A ke B, ya itu mengaitkan setiap anggota. Ingat ya, setiap anggota berarti tidak ada anggota di A yang tidak punya pasangan di B. Itu apa namanya, poin pentingnya di situ. Oke. Jadi secara ilustrasi dapat kita lihat seperti gambar ya. Ini saya kira sangat familiar di teman-teman. Jadi ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B yang tidak kosong. F itu kira-kira yang menghubungkannya ya, fungsinya. Oke, jadi poin pentingnya tadi bahwa setiap anggota yang ada di A harus mempunyai pasangan tepat satu di di B. Ingat itu. Oke, ini ada 3 ilustrasi. Kira-kira yang mana nih yang merupakan fungsi, yang mana yang merupakan bukan fungsi? Ayo ditebak, satu kah, 2 atau 3? Hmm, ada yang menebak-nebak. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Jadi yang jawabannya adalah pasti bukan 3. Ternyata yang merupakan fungsi adalah, nomor 1, sesuai dengan definisi yang tadi, bahwa setiap anggota yang ada di A mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi fungsi itu sangat profesional. Jadi kalau dia targetnya di B itu satu, ya satu saja, ya. Fungsi itu tidak menganut paham poligami ya untuk daerah A. Daerah asal itu tidak menganut paham poligami. Dia punya satu saja, setia dia. Jadi dia harus setia pada pasangannya yang ada di B. Tidak boleh berbagi. Oke, itu ya. Oke, lanjutannya dapat kita lihat di sini bahwa daerah asal atau domain itu biasa disimbolkan dengan fx, notasinya df. Jadi karena ini matematika, eh, anggota yang ada di A itu adalah daerah real. Fx anggota elemen real. Nah, sedangkan daerah hasil atau range atau codomain disimbolkan dengan RF. Ya, dia juga adalah anggota fx elemen real, anggota bilangan real. Nah, pada contoh ini ada beberapa contoh di sini, misalnya ada fungsi fx sama dengan s pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5. Nah, jika x-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya adalah 8. 1/2 ditambah 2 kali 1 ditambah 5, hasilnya sama dengan 8. Sedangkan kalau x diganti dengan minus 2, maka hasilnya adalah 5. Nah, ini saya kira sudah sangat terbiasa, teman-teman. Nah, sekarang
Pertanyaan sederhananya adalah, bisakah fungsi ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya mengerjakan tugas kuliah, misalnya eh, melaksanakan kegiatan, event-event. Artinya fungsi ini bisa menjadi alat analisa lah ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa kira-kira. Nah ini kalau di kelas saya akan tanya satu-satu nih supaya bisa berkomentar. Maksud saya, meskipun kita belajar matematika yang sangat simbolis dan sangat ketat dalam definisi, tetapi bukan berarti bahwa simbol-simbol itu tidak bisa kita tafsirkan dalam kehidupan yang lebih real. Oke, ini saya memberikan ilustrasi bagaimana sebenarnya fungsi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kotak ini ada fungsi memetakan dari A ke B untuk setiap X elemen A ada tepat satu Y elemen B. Simbol-simbol ini artinya ada di atas. Jadi kalau A terbalik itu all, kalau E cantik itu elemen, E cantik terbalik itu ada. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya coba tafsirkan bahwa A itu daerah asal, nah, saya bisa terjemahkan seperti begini, bahwa dia adalah potensi, sumber daya, atau input, dan lain-lain lah, yang akan kita pasangkan dengan daerah kodomain atau tujuan. Nah, kalau misalnya di ekonomi, tujuannya itu kan ya paling, apa ya, kalau di ekonomi pembangunan itu biasanya khususnya di siklus rantai nilai perencanaan itu kan tujuannya gini, input, aktivitas atau proses, tujuan. Tujuannya terbagi tiga, ada output, outcome, atau impact. Ya, atau impact. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan nih, misalnya mahasiswa mempunyai tujuan memahami bab fungsi dan penerapannya. Oke, tujuannya itu ya. Nah, daerah asalnya kalau kita bicara potensinya apa yang dimiliki nih? Oh, bahan bacaan, kuota internet, apalagi kemauan, waktu, stamina. Nah, itu semua. Jadi, semua potensi kita di daerah asal itu sebisa mungkin dapat kita maksimalkan untuk mencapai tujuan. Itu baru dikatakan fungsi. Jadi kalau ada input yang tidak kita manfaatkan atau tidak kita pasangkan untuk mencapai tujuan tadi, maka itu tidak dikatakan fungsi. Bukan fungsi dia. Nah, sama sekarang kalau misalnya kita manusia ya, lagi puasa nih, misalnya. Potensi kita itu secara garis besar sebagai manusia tiga. Ya, tiga. Misalnya potensi indrawi, potensi akal, sama potensi kalbu hati. Nah, apakah ketiga-tiganya potensi kita ini digunakan untuk mencapai tujuan kita sebagai makhluk Tuhan? Seperti begitu. Nah, dengan definisi fungsi ini sebenarnya bisa kita cek tingkat efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya, sekaligus untuk mengecek konsistensi dan profesionalisme dalam aktivitas. Contoh yang lain misalnya kalau ingin melaksanakan seminar kegiatan atau seminar pendidikan, itu kan ada di situ, ada ketua, sekretaris, ada bidang-bidang. Itu satu-satu sumber daya. Nah, apakah seluruh sumber daya itu di em, digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya mensukseskan seminar? Nah, kalau ada yang tidak berfungsi, atau ada yang tidak termanfaatkan, berarti sebenarnya itu belum berfungsi, belum memenuhi sebagai eh, kategori fungsi. Ya, ini tafsiran-tafsiran sederhana saya saja ya, bahwa fungsi itu luar biasa menurut saya, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, em, selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi. Nah, ini kita kembali ke ranah matematika ya. Tadi itu kita coba tafsirkan dalam yang lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi fungsi di sini ada fungsi aljabar dan non-aljabar. Di aljabar itu ada fungsi rasional dan fungsi irasional, ya. Fungsi rasional itu ada fungsi pangkat, ada fungsi polinom, linear, kuadrat, kubik, sama bikuadrat. Sedangkan fungsi non-aljabar atau transenden ini fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, dan hiperbolik. Nah, mengenai ini sebenarnya, apa itu misalnya di konsep bilangan, di pertemuan kedua kalau saya tidak salah ingat itu sudah saya kemukakan apa itu bilangan rasional, apa itu bilangan irasional, lengkap dengan contoh-contohnya. Eh, nah, mengenai misalnya untuk fungsional aljabar ini, sekarang itu orang banyak memodelkan fungsi apa virus corona dengan menggunakan fungsi eksponensial. Nah, ketika dia gambar itu biasanya juga dia menggunakan fungsi logaritma. Jadi fungsi ini masih eh, digunakan diaplikasikan sampai sekarang ya. Misalnya perkembangan virus corona yang sangat eksponensial. Eksponensial itu tidak linear. Kalau linear itu misalnya 1, 2, 3, 4. Kalau eksponensial, ya kayak corona ini misalnya 2, tiba-tiba lompat jadi 20 jadi 70 dari 100, sampai ratusan, jutaan, dan seterusnya. Itu sangat bisa dimodelkan dalam eksponensial. Nah, beberapa contoh-contohnya seperti ini. Nah, fungsi rasional ini kita tidak bahas di dalam materi ini. Ini juga jangan tidak kita bahas semuanya ya. Paling yang kira-kira ada penerapannya di dalam pemodelan ekonomi bisnis dengan memanfaatkan matematika. Fungsi pangkat bisa dipakai, fungsi linear yang paling umum, fungsi eksponensial juga ada. Nah, tetapi rata-rata adalah yang digunakan itu fungsi linear. Umumnya, meskipun pada kenyataannya banyak kejadian fenomena dunia ini yang tidak linear. Tapi tidak apa-apa lah kalau kita bisa memahami fungsi linear ini, fungsi-fungsi yang lain itu agak mudah karena sebenarnya prinsipnya sama saja, hanya fungsinya yang beda. Prinsipnya sama saja. Nah, konsep sederhana yang lain yang akan banyak digunakan di dalam penerapannya ini adalah slope atau kemiringan. Nah, konsep ini penting. Hampir di semua fungsi ya, fungsi eksponensial juga itu sebenarnya bisa kita dekati dengan pendekatan tren linear. Jadi kalau misalnya fungsi eksponensialnya itu kayak melengkung gitu ya, kayak bentuk U, itu bisa kita cari tren linearnya. Jadi sekali lagi, tren linear ini hanya membantu kita untuk mencari pola sederhananya bahwa terjadi trennya naik, trennya turun, stagnan kah, atau seperti apa. Nah, kemiringan sendiri itu sebenarnya hanya menggambarkan perubahan ya, itu delta. Delta Y terhadap delta X. Jadi kalau Y-nya itu adalah ke atas, X-nya itu mendatar, jadi perubahan itunya. Jadi bisa satu titik, bisa dua titik. Y2 ke Y1, S2 ke S1 perubahannya berapa. Nah, slope ini juga akan menggambarkan apa namanya, di ekonomi makro itu elastisitas. Di makro juga ada konsep elastisitas. Jadi berapa perubahan X yang menyebabkan berubahnya Y? Apakah elastisitasnya tinggi atau elastisitasnya rendah? Semakin landai berarti itu tidak elastis. Jadi misalnya nih yang di grafik kemiringan 0 ini ya, kemiringan 0. Jadi berapapun nilai X-nya, Y tidak berubah. Itu tidak elastis. Sedangkan misalnya di gambar yang pertama nih, kalau X-nya berubah 1, Y-nya berubah berapa. Nah, gambar yang di atas ini menunjukkan dua jenis kemiringan. Satu kemiringan positif, satu kemiringan negatif. Jadi yang di atas sebelah kiri ini, saya lupa. Oh, gambar A ya. Ini adalah kemiringan positif atau berbanding lurus. Kalau X naik,
Y juga naik. Sedangkan gambar B ini kalau X-nya bertambah, Y-nya menurun. Itu yang akan digunakan nanti di dalam konsep misalnya melihat dua variabel ekonomi, misalnya antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, antara inflasi dengan daya beli, apalagi ya, antara suku bunga dengan investasi. Jadi terapan-terapannya ke sana. Misalnya kalau investasi, kalau suku bunga lagi naik, investasi gimana? Kalau investasi suku bunga turun, suku bunga Bank Indonesia turun, itu investasi bagaimana? Nah, naik atau turun, itu nanti terapannya ke sana. Nah, ini hanya membantu mendeskripsikan. Nah, di dalam menentukan persamaan garis, karena kita ingin mencari polanya nih dari berbagai fenomena, misalnya dengan menyederhanakan misalnya dua fenomena saja, misalnya fenomena inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, ya, atau fenomena kayak sekarang nih, perkembangan virus corona, penderita corona dengan aktivitas warga, pendapatan misalnya. Apakah dengan semakin meningkatnya penderita corona sehingga ada berbagai kebijakan berdampak terhadap penurunan pendapatan. Nah, seperti begitu bangunan-bangunan relasinya. Nah, dalam menentukan persamaan garis, karena biasanya kita cuma punya data nih, cuma punya data. Nah, bagaimana persamaan garisnya? Nah, ini rumusnya kalau 2 titik ya, 2 titik. Saya kemukakan tadi bahwa meskipun orang memodelkan misalnya perkembangan corona, tapi itu bisa kita cari tren linearnya, meskipun pasti ada biasnya yang cukup luas, cukup besar biasnya. Tapi setidaknya memberikan gambaran kita bahwa fungsi corona itu seperti begini. Oke, contohnya seperti berikut. Saya kira ini mudah lah menghitungnya ya. Menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Oke. Jadi ada diberikan 2 titik, 3,2 dan 4,6. Titik pertama X1-nya itu 3, S2-nya 4, Y1-nya 2, Y2-nya 6. Dengan menggunakan rumus yang tadi, otak-atik, kita mendapatlah persamaan garisnya Y sama dengan 4X dikurang 10. Nah, di sini coba diperhatikan ini, Y sama dengan 4X dikurang 10. Yang mana kira-kira yang elastisitasnya atau slope-nya? 4 atau 10? 4 ya, 4. Jadi angka 4 ini yang menggambarkan elastisitasnya. Semakin besar ini 4, maka kalau misalnya semakin besar ini angka 4, misalnya diganti 8K, 10K, maka perubahannya terhadap dia juga besar. Ya. Itulah pentingnya kita menghitung elastisitasnya ini, atau kemiringannya atau slope-nya. Kalau di regresi ini disebut dengan slope. Kalau di matematika biasa disebut dengan tangens. Tapi semuanya prinsipnya sama saja. Hanya tafsirnya yang beda-beda. Nah, ini kalau metode mencari kemiringan dengan satu titik, saya tampilkan saja. Sekiranya teman-teman sudah terbiasa ini. Oke. Ini contoh saja untuk 2 garis lurus. Nah, fungsi linear ini dapat kita gunakan dalam beberapa hal ya. Ini di sini ada fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan seterusnya. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas penerapannya di sini nih. Teman-teman juga sudah bisa mencermati slide slide yang berkenaan dengan ini. Jika ada pertanyaan di slide tersebut, silakan ditanyakan. Saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Oke, saya kira demikian untuk sementara. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya berharap sih ada yang bertanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.